Rumah lo berantakan banget anjir, cucian di mana-mana sama lo kelihatan gak keurus, jujur. I think you need istri to take care of you, bro. Kalau nyarinya buat yang nyuci sama urus rumah mah, carinya pembantu, bukan istri. Contoh seorang anak perempuan dengan standar pemikiran Gen Z dan disertai standar TikTok dan konten vertikal lainnya. Gue bukan golongan yang anti-feminis atau apapun. Sebagian besar waktu yang gue habiskan untuk tumbuh dari kecil itu ya cuman bareng ibu dan kakak perempuan gue aja sih. Ya, dan apakah itu membuat gue menjadi pria bertulang lunak karena menjadi si adik kecil cowok? Jelas nggak, anjing. Tapi sedikit banyak gue paham perasaan mereka sebagai perempuan. Ya, dan mereka berdua adalah wanita-wanita hebat yang bisa gue kenal. Dan dengar hal di atas bikin gue mempertanyakan kembali peran laki-laki dan perempuan di dalam ya suatu hubungan gitu. Gue bukan penganut patriarki keras di mana laki-laki tuh harus ada di posisi yang memimpin. Tapi gue lebih prefer percaya bahwa setiap gender tuh punya ya peran masing-masing gitu di sebuah hubungan atau berumah tangga. Gue hidup di zaman dimana banyak cerita perempuan hebat yang berkembang dan diceritakan lewat media buku dan film saat ini. Gue sangat menikmati cerita-cerita seperti itu, di mana wanita banyak diceritakan menjadi pahlawan dan ya menjadi seorang karakter utama yang mengubah suatu pemahaman kuno di tempat mereka tinggal. Yang dimana posisi perempuan tuh selalu ditempatkan di posisi yang kesekian lah dan ya tidak ditakdirkan untuk punya mimpi gitu. Contoh kasarnya mungkin, ngapain cewek punya cita-cita atau sekolah tinggi kalau cuma berakhir di ranjang? Guru gue pernah ada yang beneran ngomong kayak gini. Gue mempercayai bahwa cerita-cerita itu dibuat untuk mengubah suatu pemahaman lama di mana perempuan juga jadi punya kesempatan yang sama untuk bermimpi. Tapi menurut sudut pandang gue pribadi, karena ya TikTok dan konten singkat lainnya banyak yang menyalahartikan cerita-cerita tersebut gitu, menjadi seolah perempuan lah yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari laki-laki, ya, dan dari berbagai aspek gitu. Sehingga si penikmat konten-konten tersebut ya menelannya secara mentah-mentah dan menerapkannya juga dalam konteks suatu hubungan atau bahkan rumah tangga. Gue udah denger cukup banyak cerita di mana ya rumah tangga hancur karena konten-konten seperti itu gitu. Kalau membicarakan dalam konteks suatu hubungan antara pria dan wanita, kita nggak tahu keadaan mereka sebenarnya seperti apa ya. Tapi ya gue juga mempercayai gitu bahwa pria dan wanita ya diciptakan dengan kelebihannya masing-masing lah. Kayak contohnya kayak seperti fisik yang secara alami pria tuh lebih kuat dari wanita dan ya lain-lain. Di sekitar 10 tahun lalu, ada sebuah sitkom di sebuah pertelevisian lokal atau ya net TV, di mana diceritakan sebuah dua keluarga dengan keadaan yang berbeda 180 derajat gitu. Di mana ada sebuah pasangan yang istrinya tuh kerja sebagai lawyer atau pengacara, dan sang suamilah yang mengurusi rumah sebagai bapak rumah tangga dan ya sebagai pelukis juga gitu. Tiba-tiba muncul sebuah keluarga baru yang menjadi tetangga mereka dengan standar klasik di mana sang suami yang bekerja sebagai ya pekerja kantoran dan sang istri yang menjadi ibu rumah tangga yang baik. BTW ya judulnya Tetangga Masa. Di seriesnya mungkin lebih banyak diceritakan secara komedi ya, tapi dari sana udah bisa digambarkan dua keadaan keluarga yang sangat berbeda. Dan ya mereka hidup baik-baik aja dengan keadaan mereka masing-masing gitu. Dan herannya pada waktu itu, Mas Adi atau suaminya di keluarga satu nggak dibully dan ya viral pada waktu itu. Dan Angel atau istrinya gitu nggak dijadikan standar perempuan juga pada waktu itu. Untuk keluarga dua atau si tetangga, Bastian atau sang suami ya melakukan tugasnya dengan baik gitu sebagai kepala rumah tangga, dan si Bintang pun atau ya sang istri bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik dan juga ya sangat cantik. Gue banyak mendengar keluarga-keluarga seperti mereka dari ya dulu sampai sekarang dan nggak ada drama apapun gitu. Kecuali mungkin beberapa kasus tetangga yang julid ya buat keluarga kayak Mas Adi gitu. Sebenarnya kayak suami kok di rumah. Dan dengan standar TikTok yang sekarang, gue membayangkan posisi Bintang di keluarga dua gitu, mengajukan cerai dengan alasan kayak aku yang seharusnya menjadi pemimpin keluarga. Dan si Angel nih di keluarga satu menceraikan Mas Adi dengan alasan aku wanita independen dan nggak perlu seorang suami. Dan ya ironisnya itu banyak terjadi di zaman sekarang. Nggak mau lagi gue. Oke, jadi gitu dulu aja buat video kali ini. Sama sebenarnya ini salah satu eksperimen gue ya buat bikin format video baru gitu, dimana isinya ya cuman keresahan random gue aja gitu soal sesuatu. Dan sebenarnya ini skripnya dari diary gue sendiri gitu, kayak BTW gue emang suka nulis diary gitu, hal-hal yang jadi keresahan gue di satu waktu lah. Dan
Ya buat yang ini karena gue rasa bagus buat gue share, jadi ya gue share gitu dalam bentuk video. Wait, tapi semua video gue sebenarnya mostly emang dari diary gue sih ya. But anyway, jadi thank you banget guys udah dengerin keresahan pria lajang ini ya soal feminisme atau mungkin ya lebih ke kesetaraan gender secara general mungkin. Sama satu lagi, video ini sebenarnya pengen gue collabin sama YouTuber gitu, tapi ya YouTuber yang mau gue collabin itu gak bales, jadi gue lanjut sendiri aja dulu aja kali ya. Ya soalnya target gue itu pengen up video satu lagi sebelum tahun baru, dan waktu gue kontak itu sebenarnya udah mulai produksi juga buat videonya, jadi ya gitulah. Oh ya, sama waktu gue recording Endcard ini kan tanggal 25 gitu ya, jadi ya selamat Natal guys buat yang ngerayain ya, dan selamat tahun baru juga, anjay. Waktu video ini rilis udah sekitar 3 tahun gue di YouTube. Anjir, udah lama banget anjir rasanya. Harapan gue tahun depan buat YouTube gue sih, gue nggak pengen muluk-muluk sih ya. Karena ya gue udah tahu gitu betapa susahnya jadi YouTuber di era sekarang gitu. Tapi gue harap sih gue bisa dimonet ya channel gue di tahun depan ya. Pokoknya seenggaknya gue bisa dapet jajan lah anjir. Ya, jadi pokoknya gitu dulu aja buat video kali ini. Sama buat next video ya seperti yang gue udah mention, kayak video depan kemungkinan bakal finansial atau ya pengalaman gue cari kerja part 2 dari video yang ini. Itu masih gue kerjain salah satunya, tapi ya gue udah tenang sih, kayaknya video ke depan 2-3 video ke depan udah ada di kepala gue lah. Jadi sampai gitu aja buat balik lagi gitu aja buat video kali ini. Sampai ketemu di tahun depan, dan ya thank you banget yang udah nonton dan ngikutin gue sampai di 3 tahun ini, dan ya sampai ketemu di next video. Bye.